Begitu pandainya di dalam mengatur kata-kata dan dia disampaikan kepadanya. Bukan karena beliau itu sudah pernah duduk di istana bersama Presiden Soeharto, bukan. Tapi karena beliau seorang kiai yang begitu bersyukur kepada Allah dan tahu diri dengan mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW. Dan mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya, asalkan taat kepada Allah dan Rasulnya, maka nanti di surga akan bersejajar dengan Nabi kita Muhammad, bersejajar dengan para nabi. Dan inilah yang kemudian ditanamkan oleh para ulama. Yang penting anak-anak itu bagaimana caranya cinta pada Nabi Muhammad. Saya masih ingat, saya punya abah yang begitu cinta kepada Kiai Alawi. Masih ingat waktu kami kecil, saya punya abah dan saya punya ibu sering datang ke tempat ini, sowan kepada Kiai Alawi. Kenapa berdemikian? Karena Kiai Alawi itu adalah seseorang yang luar biasa. Kalau kita ingin tahu bagaimana orang luar biasa itu selalu terkait dengan Nabi Muhammad. Kalau kita ingin tahu siapakah orang yang hebat di mata Allah dan Rasulnya, mereka adalah yang ada kaitan dengan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mungkin seantero Indonesia tidak ada yang nggak tahu namanya namanya Kiai Alawi. Kenapa? Padahal kiai banyak. Tapi kenapa Kiai Alawi begitu dikenalnya? Bukan dikenal hanya karena singa mimbarnya, begitu hebatnya, begitu pandainya di dalam mengatur kata-kata dan yang disampaikan kepadanya. Bukan karena beliau itu sudah pernah duduk di istana bersama Presiden Soeharto, bukan. Tapi karena beliau seorang kiai yang begitu bersyukur kepada Allah dan tahu diri dengan mencintai keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di Hadramaut ada Syekh Abdullah Basoudan sebagai ikon daripada muhibbin. Saya katakan kalau di Indonesia ada Kiai Alawi. Syekh Abdullah Basoudan yang dikatakan dan dikenal sebagai ikon daripada muhibbin. Beliau itu sangat tahu kalau sudah ada salah satu zuriyah Nabi akan datang semenjak 1 mil, itu sudah dia katakan kepada murid-muridnya, ayo siapkan makanan, sebentar lagi akan datang cucu Nabi. Padahal 200 tahun yang lalu itu belum ada HP, belum ada internet, belum ada 3G apalagi. Bagaimana dia tahu? Sehingga kemudian salah satu daripada muridnya memberanikan diri, Kiai, Syekh, saya heran. Setiap kali ada Habib yang mau datang, pasti engkau sudah tahu. Sehingga engkau perintahkan kami untuk menyiapkan makanan untuk menghormat mereka. Dari mana engkau tahu? Apa jawaban Syekh Abdullah Basoudan? Beliau katakan, Galiyah, aku tahu karena setiap ada Habib yang mau datang kepadaku, semenjak 1 mil, yaitu 2 kilo kurang seperempat, aku sudah mencium baunya Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah saya mendengar dalam manakibnya Kiai Alawi dari mulai semenjak beliau itu cinta kepada zuriat Nabi sampai wafatnya dalam keadaan ada sesuatu permasalahan dengan para habaib. Kenapa? Cintanya kepada Nabi Muhammad luar biasa, meluap-luap. Beliau termasuk yang sangat faham, yang sangat kenal dengan perkataan para aulia bahwasanya kalau kita itu beramal, lalu kemudian amal kita dihadiahkan kepada Muhammad sampai kepada Muhammad tapi melalui malaikat. Tapi kalau kita itu mencintai zuriat Nabi Muhammad, maka akan sampai kepada Muhammad langsung tanpa melalui malaikat, karena ada hubungan batin antara orang tua dengan anak cucunya. Beliau juga termasuk yang paling faham. Kenapa Nabi kita Muhammad SAW kemudian berkata dalam hadisnya, Innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Kenapa beliau katakan seperti itu? Apakah kata-kata Nabi sia-sia, tidak ada mengandung arti dan makna? Hasya wa kalla. Tapi maksudnya adalah 2 hal kata ulama. Yang pertama adalah Nabi Muhammad mengatakan, aku ini manusia biasa sama seperti kalian, aku ini punya perasaan sama seperti kalian punya perasaan. Hati-hati. Kalau sudah ada kaitan dengan cucu Nabi Muhammad, hati-hati. Karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia sempurna yang pernah bersabda dalam hadisnya, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah terbaik pada keluarganya, dan aku adalah terbaik pada keluargaku.